Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 sebagai RM Suwardi Surjaningrat. Ia adalah cucu dari Sri Paku Alam ketiga dan ayahnya adalah GPH Surjaningrat. Ki Hajar Dewantara mendapatkan pelatihan formal, antara lain, Eurovische Lagere School ELS, atau Sekolah Belanda 3. Kwekschool, Sekolah Guru, di Yogyakarta. School tot Opleiding van Indische Artsen, Stopia, sebuah sekolah kedokteran yang berlokasi di Jakarta. Studi di Stopia ini tidak dapat diselesaikan karena dia sakit. Pekerjaan yang dilakukan Suwardi Surjaningrat Ki Hajar Dewantara dalam dunia jurnalistik. Joos Dekker dan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Party. Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Tinggi Teladan Nasional, National Onderwijs Instituut Taman Siswa, Perguruan Nasional Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara meninggal pada tanggal 26 April tahun 1959. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Percaya, tegas, penuh ilmu hingga matang jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan dan alam pergerakan pemuda. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Among sistem kita yaitu, menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik, agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan dan alam pergerakan pemuda. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Kekuatan rakyat itulah jumlah kekuatan tiap-tiap anggota dari rakyat itu. Segala daya upaya untuk menjunjung derajat bangsa tidak akan berhasil kalau tidak dimulai dari bawah. Di sisi lain, mereka yang sudah kuat pandai melakukan apapun yang diperlukan atau berguna untuk kemakmuran negaranya. Orang yang berkarakter cerdas selalu berpikir dan merasakan, selalu menggunakan standar, ukuran, dan standar yang jelas dan pasti. Ing ngarsa suntulada, ing madya mangunkarsa, tut uri handayani, di depan, pendidik harus memberi contoh. Di tengah atau di antara siswa, guru harus menciptakan inisiatif dan ide. Di belakang layar, guru harus memberi dorongan dan arah. Secara budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia yang berbeda, individu, yang dapat mengarahkan atau mengendalikan dirinya. Itulah manusia yang beradab, dan itulah tujuan dan sasaran pendidikan secara luas. Jangan berpikir bahwa kekerabatan memungkinkan kita untuk melanggar aturan. Kekerabatan kita adalah sikap kita terhadap mereka yang tumbuh pada organisasi kita. Mereka yang terang-terangan atau sengaja mengabaikannya kita harus melihatnya sebagai orang luar. Kekuatan suatu bangsa adalah penjumlahan dari kekuatan setiap warga negara. Upaya untuk mempertahankan status suatu bangsa tidak akan berhasil kecuali dimulai dari bawah. Saya pandai melakukan segala upaya untuk menjadi baik atau membantu. Tujuan pengajaran dan pendidikan simbiosis adalah untuk membebaskan orang-orang sebagai anggota persatuan bangsa. Sekaligus menghormati semua adat istiadat yang kuat dan sehat yang terdapat di daerah yang tidak mengganggu atau menghalangi persatuan nasional dan nasional Indonesia. Bertekad, tabah,
penuh ilmu dan benar-benar yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah benar dan baik. Guru tidak hanya harus memberikan pengetahuan yang diperlukan dan relevan, tetapi juga mendidik siswa untuk menemukan pengetahuan itu untuk diri mereka sendiri dan menggunakannya untuk tujuan umum. Di mana ada kemandirian, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin sejati adalah disiplin diri. Dan pengaturan seperti itu harus ada dalam suasana kemerdekaan. Dengan pengetahuan kita menuju kemuliaan. Guru tidak hanya harus memberikan pengetahuan yang diperlukan dan relevan, tetapi juga mendidik siswa untuk menemukan pengetahuan itu untuk diri mereka sendiri dan menggunakannya untuk tujuan umum. Taman siswa menurunkan kualitas pendidikan dan membuat kita mundur satu dekade. Kami benar-benar harus mundur beberapa dekade. Kami pasti ingin menemukan, ketika Anda berbicara, Anda harus tetap berpikiran jernih sehingga Anda bisa menghasilkan ide-ide hebat dan menang pada akhirnya. Apapun yang dilakukan seseorang harus bermanfaat bagi dirinya sendiri, negaranya, dan orang-orang di dunia pada umumnya. Pendidikan dan pembinaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada budaya dan masyarakat bangsa Indonesia dan harus mengarah pada kesejahteraan batin dan keamanan hidup dan kelahiran. Audio Jungle.